warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini Halimah ingin buat konten yang beda dengan biasanya. Kalau biasanya Halimah itu postingnya puisi, kemudian motivasi-motivasi gitu, tapi teks saja gitu. Tapi kali ini Halimah pengen sharing-sharing kepada teman-teman gitu. Nanti kalau udah kalian tonton video ini, nanti komen ya di kolom komentar apa yang teman-teman inginkan untuk disaringkan Halimah di postingan selanjutnya itu. Atau teman-teman bisa kunjungi DM Halimah di Instagram Halimah di nurhalimah.98 atau di dunia Halimah. Itu bisa langsung DM atau teman-teman bisa hubungi kontaknya Halimah langsung, nanti ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan ketika Halimah posting. Oke, selamat menyaksikan ya. Jadi kali ini Halimah pengen sharing sama teman-teman mengenai beberapa pertanyaan yang sering kali teman-teman itu utarakan ke Halimah. Ya begitulah, teman-teman tanya-tanya terus. Teman-teman biasanya tanya begini, Hal, kamu tuh kayak rajin terus ya, kamu kayak semangat terus ya. Dan sebangsanya punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu sering Halimah dapatkan itu. Iya, sebetulnya Halimah itu sama ya kayak kalian gitu. Halimah bukan malaikat yang selalu rajin gitu ya, selalu semangat gitu. Enggak, Halimah juga ada titik-titik di mana Halimah itu nggak semangat, Halimah itu galau, bahkan Halimah itu nangis gitu ya. Itu yang membedakan adalah bagaimana Halimah menanggulangi hal itu gitu. Ya, gimana sih cara Halimah untuk menanggulangi kondisi-kondisi seperti itu? Ketika Halimah berada di kondisi seperti galau, sedih, dan sebangsanya, ada beberapa hal yang Halimah lakukan. Salah satunya adalah proses mengingat. Ada beberapa hal yang Halimah ingat untuk membangun semangat itu kembali. Yang pertama adalah mengingat niat atau tujuan. Jadi yang Halimah lakukan adalah mengingat apa tujuan utama Halimah melakukan sesuatu itu. Misalnya, teman-teman kuliah. Kemudian saat kuliah, teman-teman malas untuk masuk kuliah, kemudian malas mengerjakan tugas. Coba renungi kembali. Bukan sekedar ingat ya, tapi direnungi kembali apa tujuan awal kuliah. Ya, misalnya kuliah karena ingin membanggakan orang tua, itu diingat. Kemudian yang kedua adalah mengingat perjuangan diri hingga sampai ke detik ini gitu. Coba ingat kembali bagaimana perjuangan teman-teman ketika mau masuk kuliah. Bagaimana teman-teman tes dari tempat satu ke tempat yang lain, kemudian memperjuangkan uang kuliah, dan seterusnya. Itu direnungi kembali. Nah yang ketiga adalah coba teman-teman ingat kembali orang-orang yang menyupport kalian, yang menyemangati kalian, baik itu orang tua kalian, kemudian guru-guru kalian, teman-teman kalian, itu coba diingat kembali. Meski kita tahu ada beberapa orang yang mungkin gak suka dengan diri kita, tapi sebetulnya banyak banget orang yang bangga dengan diri kalian. Sangat-sangat bangga dengan apa yang kalian peroleh hingga detik ini. Itu coba direnungi kembali. Nah, yang selanjutnya adalah coba ingat kembali orang-orang yang gak suka dengan diri kalian ya. Biasanya kalau Halimah ketika udah ngingetin orang yang gak suka pada Halimah, itu jadi semangat gitu loh. Dan mungkin ada beberapa orang yang gak semangat gitu ketika ngingetin orang-orang yang gak suka dengan dirinya gitu. Tapi perlu dibangun kembali teman-teman bahwa sebetulnya orang yang gak suka pada diri kita itu pada dasarnya mereka itu nggak suka karena mereka nggak bisa gitu, karena mereka iri dengan diri kita, makanya dia ya lakukan nggak suka itu gitu dengan cara ngomongin kita di belakang dan seterusnya. Dan bagi mereka yang bisa mengambil peluang, biasanya menjadikan orang yang nggak suka itu jadi ajang motivasi buat dirinya gitu. Itu coba direnungi kembali gitu ya. Selanjutnya adalah coba ingat kembali bahwa diri kita sebetulnya berharga. Kalau kita udah ngerasa berharga, kalau kita udah ngingetin bahwa kita itu sebetulnya berharga, insya Allah semangat kita akan kembali.
bahwa kita itu setiap saat udah bisa makan, kita udah bisa bernafas, kemudian kita udah bisa berada di posisi ini, bisa kuliah, kemudian bisa dapat uang jajan dan seterusnya. Itu di luar sana masih banyak orang yang belum bisa kuliah, ada orang yang ingin kuliah tapi nggak bisa kuliah, kemudian ada orang yang nggak bisa makan, bahkan ada orang yang nggak bisa bernafas, itu bernafas aja susah karena ada penyakit dalam dirinya gitu. Dan itu sangat berharga, sangat-sangat mahal, dan teman-teman harus ingat itu, kita itu berharga gitu. Jadi kalau kita udah ngerasa berharga, kita itu akan ngerasa bermakna gitu ya. Jadi kalau kita gunakan waktu-waktu kita hanya untuk galau, sedih, itu ya sia-sia gitu. Sedangkan waktu kita itu sangat terbatas. Karena kita nggak tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Makanya kita harus semangat. Pertanyaannya, apakah sedih itu wajar atau enggak? Galau itu wajar atau enggak? Iya, wajar banget gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Karena kalau kita kelamaan, kapan kita mau bergerak? Kapan kita akan melakukan perubahan? Ya, itu aja 5 hal yang perlu diingat ketika kalian sedih atau galau. Buat teman-teman yang masih sedih atau galau, bisa dicoba. Ya, itu saja dari Halimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.